Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan memasuki materi mengenai sumber daya alam. Nah, nantinya ibu harapkan anak-anak ibu mampu mendefinisikan pengertian habitat, kemudian mampu menyebutkan macam-macam habitat tumbuhan dan hewan, kemudian mampu mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang habitatnya ada di air dan juga ada di darat. Nah, sumber daya alam. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat tinggal. Nah, sama juga seperti manusia mempunyai tempat tinggal. Sekarang ibu tanya, apakah kalian mempunyai tempat tinggal? Ya, jawabannya punya tempat tinggal. Di mana tempat tinggal kalian? Iya, tempat tinggal kalian adalah di rumah. Tempat tinggal makhluk hidup disebut tempat hidup atau habitat. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam habitat makhluk hidup. Habitat makhluk hidup ada di darat dan juga ada di air. Nah, pada materi ini juga kita akan mempelajari berbagai macam makhluk hidup yang ada di air dan di darat. Nah, kita akan membahas mengenai habitat tumbuhan dan hewan. Nah, kalau ingin mencari makhluk hidup tertentu, kalian harus tahu tempat hidupnya. Nah, tempat itulah yang akan kalian tuju. Jadi, habitat dapat juga disebut sebagai alamat makhluk hidup. Nah, habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mempunyai habitat. Nah, habitat tumbuhan dan hewan dibagi menjadi 3, yaitu di air, darat, dan juga di udara. Semua makhluk hidup mempunyai tempat hidup atau habitat. Nah, makhluk hidup yang berbeda mempunyai habitat yang berbeda pula. Nah, contohnya habitat ikan adalah air. Ikan tidak dapat hidup di darat karena bukan habitatnya. Nah, habitat kelinci adalah darat. Kelinci tidak dapat hidup di air karena bukan habitatnya. Kemudian, habitat air ada bermacam-macam, seperti laut, kolam, rawa, dan juga sungai. Sedangkan habitat darat juga bermacam-macam. Ada hutan, padang rumput, padang pasir, dan juga gurun. Habitat tumbuhan. Yang pertama, habitat air tawar. Tumbuhan yang hidup di air tawar, contohnya seperti teratai, kangkung, eceng gondok, dan sebagainya. Yang kedua, habitat air laut. Contohnya seperti rumput laut. Rumput laut ini tumbuhan yang habitatnya di laut. Yang ketiga yaitu habitat darat. Nah, tumbuhan yang hidup di darat sangat banyak. Ada yang habitatnya padang rumput, hutan, gurun, dan lain sebagainya. Tumbuhan yang habitatnya padang rumput, contohnya rumput tumbuhan yang hidup di gurun adalah tumbuhan yang tahan terhadap kekurangan air. Tumbuhan yang demikian disebut juga tumbuhan xerofit, contohnya kaktus. Kemudian, tumbuhan yang hidup di hutan juga sangat beragam. Ada lumut, paku, pakis, semak-semak, perdu, dan pohon. Nah, yang selanjutnya yaitu habitat hewan.
Setiap hewan memiliki habitat yang berbeda-beda untuk kelangsungan hidupnya. Di alam, habitat hewan dapat digolongkan menjadi 3. Habitat darat, habitat air, dan juga udara. Habitat darat merupakan tempat hidup hewan untuk melakukan aktivitas seperti berkembang biak, mencari makan di darat. Contohnya seperti ayam, sapi, kerbau, unta, zebra, dan juga kelinci. Ada juga habitat air. Habitat air merupakan tempat hidup hewan air. Contohnya seperti ikan, kepiting air, remis, penyu, udang, dan juga kijang. Nah, yang terakhir yaitu habitat udara. Habitat udara merupakan tempat hidup hewan yang ada di udara, misalnya burung dan juga kupu-kupu. Nah, jadi kesimpulannya, habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai habitat masing-masing sebagai tempat berlindung dan berkembang biak. Habitat tumbuhan dan hewan dibagi atas 3, yaitu air, darat, dan juga udara. Nah, sekarang tugas untuk kalian, coba amati lingkungan sekitar kalian, kemudian kalian tuliskan dan sebutkan apa saja habitat yang terdapat di lingkungan kalian tersebut, dan sebutkan hewan atau tumbuhan yang hidup di habitat tersebut. Nah, baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua paham dan mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.